Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu yakin semuanya dalam keadaan sukacita, penuh berkat dari Tuhan. Untuk itu, untuk sebagai ucapan syukur, kita akan sama-sama menyanyikan lagu pujian, yaitu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya Tuhan kepada kita semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama tunduk kepala untuk kita berdoa. Kita akan doakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Anak-anak, firman Tuhan di situ mengajak kita untuk kita peduli kepada orang lain. Kita akan dengarkan cerita tentang Nabi Elia. Pasti kalian tahu ya tentang Nabi Elia. Nabi Elia dengan ibu janda. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Elia hidup di masa Raja Ahab, yaitu di Mesir. Anak-anak perlu tahu yang namanya Raja Ahab, dia adalah seorang yang punya sifat jahat, anak-anak. Dia dengan istrinya tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Melihat hal tersebut, kemudian Nabi Elia datang kepada raja tersebut. Nabi Elia pun berkata kepada raja bahwa Tuhan akan memberikan hukuman kepada rakyatnya dan juga kepada raja, bahwa negaranya akan mengalami kekeringan dan kelaparan.
Anak-anak, akhirnya kelaparan itu pun, kekeringan dan kelaparan itu pun terjadi. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada janda itu untuk memberi makan kepada Nabi Elia, dan Nabi Elia pun pergi ke rumah ibu janda tadi. Nabi Elia dia minta makan, minta minum kepada ibu janda tersebut. Anak-anak, karena waktu itu adalah masa kekeringan, makanan pun juga tidak ada, tumbuhan tidak ada, tentulah ibu ini pun kekurangan makan. Ibu itu kemudian mulai berpikir, aduh, aku hanya punya sedikit tepung, aku hanya punya sedikit minyak. Padahal ini hanya aku bisa buat untuk sekali makan dengan anakku. Gimana nanti dengan anakku? Anak-anak, apa ya kemudian yang dilakukan oleh ibu itu? Ibu itu akhirnya membuat roti dari sedikit tepung dan minyak tadi, dan jadilah sebuah makanan roti. Kemudian dia berikan kepada Nabi Elia. Nabi Elia akhirnya pun boleh makan. Ibu itu pun senang bahwa ia dapat memberikan yang ia miliki, walaupun hanya sedikit, tetapi dia ikhlas. Dia mau memberikan, mau peduli kepada Nabi Elia, dan dia juga taat kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi anak-anak setelah itu? Wow, ada mujizat di situ. Tempayan tempat ibu itu menyimpan minyak dan juga tempat untuk menyimpan tepung, setelah digunakan ternyata isinya penuh kembali. Dengan demikian, ibu itu pun bisa menikmati, membuatkan roti untuk anaknya dan tidak kelaparan. Nah, anak-anak, hebat ya kisahnya. Ini bukan sebuah kisah dongeng yang seperti kalian baca dan kalian dengar. Ini adalah firman Tuhan yang diambil dari Alkitab, di mana Allah memelihara seorang janda yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi mau peduli kepada orang lain. Anak-anak, kadang kita takut ya untuk memberikan, khawatir untuk memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Takut kalau kita jadi tidak punya, takut kalau kita jadi miskin ataupun kelaparan. Apalagi di masa sekarang ini, di masa pandemi, banyak sekali orang-orang yang kekurangan, banyak sekali yang menderita. Kita masih bersyukur, masih bisa menikmati makan setiap hari. Banyak di luar kita yang mungkin tidak bisa. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini renungan kita pagi hari ini diingatkan untuk kita selalu memberi perhatian, berbagi kepada yang lain. Nah, sekarang kita akan memberikan sedikit dari uang yang kita miliki dengan persembahan. Anak-anak jangan lupa kita masih tetap persembahan, tetapi kalian bisa menyisihkan uang kalian di celengan ataupun di tempat apa, silahkan.
Nanti pada saatnya nanti kalian bisa berikan ke sekolah untuk bisa digunakan melayani Tuhan. Begitu, banyak saudara-saudara kita yang juga kekurangan. Demikian tadi firman Tuhan. Sebelum kita akhiri firman Tuhan, anak-anak, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu kali ini, di mana mengingatkan kami untuk peduli terhadap orang lain. Ampuni kami Tuhan kalau kami kadang sering tidak melakukan itu. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami dalam masa muda kami untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami akan belajar dari perintah-Mu. Berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang tergerak untuk melakukannya. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat memperhatikan orang yang kesulitan. Berikan kami kemampuan untuk membantu. Jadikan kami saluran berkat bagi sesama. Tuhan, di tengah pandemi seperti ini, banyak orang yang sakit ataupun menderita. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Tuhan boleh berkati para medis dalam membantu pasien-pasien untuk kesembuhan mereka. Tuhan berikan mereka juga kekuatan, kesehatan supaya mereka boleh melayani dengan baik. Tuhan juga berkati para pemimpin negara kami, Bapak Jokowi terutama dan para aparat yang lain, supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan penuh bijaksana dan berkat dari Tuhan. Yesus yang terkasih, berkati kami semua di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Berkati Kota Salatiga, orang tua kami, dan seluruh masyarakat di sekitar kami. Kami menyerahkan doa kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Demikian anak-anak ibadah kita hari ini. Semoga apa yang kita dengar hari ini bisa menjadikan pegangan dalam hidup kita. Kita tidak hanya mendengar, tapi kita mampu melaksanakan. Tuhan Yesus memberkati.